adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu. Nah, Kakak Maria di sini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Kalau kita untuk itu, yuk bangkit berdiri yuk. Ikutin Kakak Maria untuk buat yel yel yel. Ya, ikutin ya. Kalau Kakak Maria bilang, anak sekolah minggu HKBP Philadelphia berdoa, yes. Firman Tuhan, oke. Gitu ya adik-adik. Coba mulai ya. Anak sekolah minggu HKBP Philadelphia berdoa, yes. Baca firman, oke. Gitu ya adik-adik ya. Coba sekali lagi Kakak Maria ikutin ya. Nih. Siap-siap adik-adik berdiri. Gitu. Anak sekolah minggu HKBP Philadelphia berdoa, yes. Firman Tuhan, oke. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik siap kan? Untuk itu bangkit berdiri. Yuk kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Memenuhi kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan pada ibadat kita diambil dari hukum yang kelima. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita bersama-sama berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dengar
tanda ibadah kita diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Ya, tadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah persiapkan dulu Alkitabnya. Kakak tunggu sebentar ya. Ya, sekarang buka Alkitabnya. Firman Tuhan terambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Udah? Sekali lagi, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kakak akan baca bagi kita semua. Mulai dari ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah juga engkau ikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang rumahmu. Amin. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang tenang,
berikan kami telinga untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang firman Tuhan yang terambil tadi dari Ulangan 6 ayat 4-9. Judul firman Tuhan kita saat siang hari ini, anak-anak taat kepada Tuhan atau anak-anak menjadi teladan. Nah, siang hari ini adik-adik ada anak-anak, dia anak Tuhan. Dia rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, bahkan rajin mengasihi orang lain, bahkan membantu orang tuanya di rumah. Tapi adik-adik, suatu saat mereka pergi jalan-jalan, pergi makan bersama keluarganya dan saudara-saudaranya adik-adik. Nah, pergi kemana mereka adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, mereka pergi ke mall makan bersama. Nah, di situ adik-adik tadi dia kan menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa, tetapi sesudah orang tuanya memesan makanan, kamu makan apa? Makan ini. Nah, sesudah datang pesanan itu adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Dia langsung makan. Nah, tiba-tiba pelayan restoran mengatakan kepada adik ini, "Dek, kamu bukannya orang Kristen, bukannya agama Kristen?" "Iya." "Terus kenapa kamu tidak berdoa, Dik?" "Iya, aku malu berdoa di sini. Di sini kan banyak nggak orang Kristen, jadi aku malu berdoa." Nah, adik-adik, itu tidak perlu dicontoh. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia hanya menjadi anak Tuhan, tetapi tidak taat kepada Tuhan. Dia malu berdoa di tempat umum. Menjadi anak Tuhan yang benar, yang taat kepada Tuhan, kita harus dimanapun kita berada, mau makan di mall, mau makan di rumah, kita tetap harus berdoa. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan dikatakan di situ ada 4 menjadi teladan anak Tuhan. Yang pertama tadi apa itu? Ya, bila engkau sedang duduk di rumahmu. Nah, jika adik-adik duduk-duduk di rumahnya bersama dengan abangnya, kakaknya, orang tuanya, kita juga menjadi teladan dalam duduk. Nah, caranya adik-adik, jikalau datang tamu, kita harus sopan. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita harus duduk rapi, duduk dengan sopan, lipat kakinya yang benar, jangan panjangkan kakinya, jangan tenang-tenang. Jadi itu bukan teladan Tuhan adik-adik, tapi menjadi teladan Tuhan harus duduk yang rapi, duduk yang manis, duduk yang sopan. Jadi kita harus mengikuti teladan Tuhan. Kalau kita sedang duduk di rumah, kita menjadi teladan Tuhan dalam hal duduk rapi. Nah, yang kedua adik-adik, ada yang kedua. Coba siapa yang tahu? Yang kedua, sedang dalam perjalanan adik-adik. Nah, kalau adik-adik sedang perjalanan pergi menuju ke puncak contohnya. Nah, tiba-tiba di puncak, belum tiba di puncak, adik-adik udah mengalami kehausan. Nah, di sana adik-adik bersungut-sungut, nangis. "Ma, minta minum, Ma, aku haus, Ma. Ini, Ma, aku haus, Ma, mau minum, Ma, beli ini, Ma." Nah, adik-adik, kita juga dalam perjalanan itu harus menjadi teladan. Kalau adik-adik haus, minta dengan sopan kepada orang tuanya, "Ma, aku haus." Nah, jadi tunggu orang tua memberi minuman, baru kita minum. Jangan lakukan bersungut-sungut atau berantam. Nah, yang ketiga adik-adik, tadi ada 5, tadi kakak bilang sebagai teladan Kristus. Yang kelima, pada saat kita berbaring. Nah, pada saat kita juga berbaring adik-adik. Nah, adik-adik berbaring. Karena saat situasi sekarang COVID-19 ini semua dilakukan di dalam rumah. Baik itu belajar di rumah, baik itu bermain di rumah, semua dilakukan di rumah. Tetapi dalam berbaring juga katanya harus menjadi teladan
Yesus. Kita harus menjadi teladan Yesus. Dengan cara apa kita menjadi teladan Yesus di rumah dalam waktu berbaring? Kita harus tahu waktu. Harus tahu waktu tidur, harus tahu waktu bermain, harus tahu waktu belajar. Jangan main HP terus adik-adik, disuruh tidur, enggak tidur-tidur. Jadi main HP, belajar pun tidak. PR-nya pun tertunda, banyak yang tidak dikerjakan. Nah, terus di dalam berbaring di rumah ini kita harus juga tadi menjadi teladan. Harus tahu waktu. Tadi waktu tidur, waktu belajar, waktu bermain, semuanya harus punya waktu. Nah, yang keempat adik-adik. Yang keempat. Apa yang keempat? Pada waktu bangun tidur. Nah, pada waktu bangun tidur kita harus juga menjadi teladan. Kalau kita sudah bangun tidur, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan memberi kehidupan yang baru bagi kita. Napas kehidupan baru, sehingga kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dan diberikan napas kehidupan baru. Nah, menjadi hal yang keempat itu adik-adik bukan mudah. Itu kita lakukan dengan susah, dengan penuh ketaatan. Jadi kita harus taat melakukan hal yang keempat tadi. Harus berulang-ulang, bukan cukup sekali saja kita lakukan, tapi berulang, ulang, terus menerus, supaya kita menjadi anak-anak yang teladan kepada Yesus. Yesus juga mengajarkan kita yang keempat hal itu tadi, sedang duduk, sedang berbaring, sedang pergi di perjalanan, sedang bangun, kita harus lakukan itu terus menerus supaya kita menjadi teladan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kata kakak tadi melakukan hal yang keempat itu sungguh susah dan susah. Jadi terus harus kita lakukan berulang-ulang dengan penuh dukungan orang tua. Nah, hal yang keempat, segala sesuatu yang kita lakukan hal keempat itu tadi kita sudah menjadi taat dan teladan. Yang terutama, kita harus mengasihi orang tua kita, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Jadi kita harus mengasihi Yesus itu dengan segenap apa? Ya, hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Nah, mari kita lakukan adik-adik. Dan itu bukan hanya untuk adik-adik, tapi untuk semua orang yang percaya. Harus kita mengasihi Tuhan Allah kita tadi dengan segenap apa? Ya, segenap hati. Dengan segenap apa lagi? Ya, dengan segenap jiwa. Dengan segenap apa lagi? Kekuatan. Sampai di situ firman Tuhan adik-adik, cerita firman Tuhan untuk siang hari ini. Mari kita berdoa. Menjadi teladan Tuhan harus duduk yang rapi, duduk yang manis, duduk yang sopan. Jadi kita harus mengikuti teladan Tuhan. Kalau kita sedang duduk di rumah, kita menjadi teladan Tuhan dalam hal duduk, dalam hal duduk rapi. Nah, yang kedua adik-adik, ada yang kedua. Coba siapa yang tahu? Yang kedua, sedang dalam perjalanan adik-adik. Nah, kalau adik-adik sedang perjalanan pergi menuju ke puncak contohnya. Nah, tiba-tiba di puncak, belum tiba di puncak, adik-adik udah mengalami kehausan. Nah, di sana adik-adik bersungut-sungut, nangis. Ma, minta minum, ma, aku haus, ma. Ini, ma, aku haus, ma, mau minum, ma, beli ini, ma. Nah, adik-adik, kita juga dalam perjalanan itu harus menjadi teladan. Kalau adik-adik haus, minta dengan sopan kepada orang tuanya. Ma, aku haus. Nah, jadi tunggu orang tua memberi minuman, baru kita minum. Jangan lakukan bersungut-sungut atau berantri.
hantam. Nah, yang ketiga adik-adik, tadi ada 5, tadi kakak bilang sebagai teladan Kristus. Yang kelima, pada saat kita berbaring. Nah, pada saat kita juga berbaring adik-adik. Nah, adik-adik berbaring karena saat situasi sekarang COVID-19 ini semua dilakukan di dalam rumah. Baik itu belajar di rumah, baik itu bermain di rumah, semua dilakukan di rumah. Tetapi dalam berbaring juga katanya harus menjadi teladan Yesus. Kita harus menjadi teladan Yesus. Dengan cara apa kita menjadi teladan Yesus di rumah dalam waktu berbaring? Kita harus tahu waktu. Harus tahu waktu tidur, harus tahu waktu bermain, harus tahu waktu belajar. Jangan main HP terus adik-adik, disuruh tidur, enggak tidur-tidur. Jadi main HP, belajar pun tidak. PR-nya pun tertunda, banyak yang tidak dikerjakan. Nah, terus di dalam berbaring di rumah ini kita harus juga tadi menjadi teladan. Harus tahu waktu. Tadi waktu tidur, waktu belajar, waktu bermain, semuanya harus punya waktu. Nah, yang keempat adik-adik. Yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat. Apa yang keempat? Pada waktu bangun tidur. Nah, pada waktu bangun tidur kita harus juga menjadi teladan. Kalau kita sudah bangun tidur, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan memberi kehidupan yang baru bagi kita. Napas kehidupan baru, sehingga kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dan diberikan napas kehidupan baru. Nah, menjadi hal yang keempat itu adik-adik bukan mudah. Itu kita lakukan dengan susah, dengan penuh ketaatan. Jadi kita harus taat melakukan hal yang keempat tadi. Harus berulang-ulang, bukan cukup sekali saja kita lakukan, tapi berulang, terus menerus supaya kita menjadi anak-anak yang teladan kepada Yesus. Yesus juga mengajarkan kita yang keempat hal itu tadi, sedang duduk, sedang berbaring, sedang pergi di perjalanan, sedang bangun, kita harus lakukan itu terus menerus supaya kita menjadi teladan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kata kakak tadi melakukan hal yang keempat itu sungguh susah dan susah. Jadi terus harus kita lakukan berulang-ulang dengan penuh dukungan orang tua. Nah, hal yang keempat, segala sesuatu yang kita lakukan hal keempat itu tadi kita sudah menjadi taat dan teladan. Yang terutama kita harus mengasihi orang tua kita, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Jadi kita harus mengasihi Yesus itu dengan segenap apa? Ya, hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Nah, mari kita lakukan adik-adik. Dan itu bukan hanya untuk adik-adik, tapi untuk semua orang yang percaya. Harus kita mengasihi Tuhan Allah kita tadi dengan segenap apa? Ya, segenap hati. Dengan segenap apa lagi? Ya, dengan segenap jiwa. Dengan segenap apa lagi? Kekuatan. Sampai di situ firman Tuhan adik-adik, cerita firman Tuhan untuk siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami diajarkan menjadi teladan Yesus pada waktu duduk, pada waktu di perjalanan, pada waktu berbaring,
pada waktu bangun kami harus menjadi teladan Tuhan, dan segala sesuatunya itu Tuhan, di atas semuanya itu harus mengasihi orang tua kami, mengasihi Yesus dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Berikan kepada kami Roh Kudus hati yang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Inilah kami anak-anak sekolah minggu, berkati kami satu persatu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah kita sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita memberikan persembahan. Persiapkan adik-adik persembahannya. Nah, setelah kita bernyanyi, persembahan dijalankan adik-adik ya. Nah, lagunya Beta Ale Dongan. Perkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nasana direhoni ondironi pamatatku osadohan gogeki rodi salut hartaku upasahat itu naso bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.